Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa minasan. Hajimashite. Watashi wa Retasai Putaniya Faiza Irlinani desu. Reta to yonde kudasai. Daigakusei no bango wa 004 desu. Surabaya Kokuritsu Daigaku no Nihongo Gakka no Gakusei desu. Konkai wa Nihon Sakai to Bunka no Happyo wo shitai to omoimasu. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Saya Reta Sabdania Faiza Irinandri dengan NIM 004 dari kelas 2022B akan mempresentasikan tentang Ikigai. Jepang merupakan negara dengan kemajuan teknologi yang berkembang pesat. Banyak sekali teknologi canggih yang diciptakan dan berguna dalam kehidupan sehari-hari. Selain karya teknologinya, orang Jepang juga memiliki budaya kesehariannya yang hingga saat ini masih dilakukan setiap harinya. Budaya tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah filosofi hidup yang baik untuk diterapkan, yaitu Ikigai. Apa sih itu Ikigai? Ikigai adalah istilah orang Jepang untuk menjelaskan kesenangan dan makna kehidupan. Iki sendiri yang berarti kehidupan, sedangkan gai yang berarti nilai, sehingga dapat diartikan sebagai alasan kita hidup, menjalani hidup, dan mengajarkan hidup mandiri bermanfaat untuk diri sendiri dan lingkungan di sekitarnya. Asal mula Ikigai. Kata Ikigai muncul pada periode Heian 794 ke 1185. Gai yang berarti datang, dari kata kai yang artinya tempurung kerang, itu dalam bahasa Jepang, yang dianggap sangat bernilai. Dan dari kata tersebut dapat diartikan sebagai nilai kehidupan yang membuat hidup menjadi berharga. Ikigai ditemukan oleh seorang psikolog klinis dan profesor di Tokyo Eiwa University yang bernama Akihiro Hasegawa. Ia melakukan sebuah penelitian mengenai Ikigai pada tahun 2021 dan menjadikan Ikigai sebagai bahasa sehari-hari di Jepang. Nah, Ikigai memiliki 4 irisan dalam diagram Venn yang merupakan struktur dalam konsep Ikigai. Irisan ini dapat membantu kita untuk menemukan Ikigai dalam hidup kita. Keempat komponen tersebut antara lain: pertama yaitu mission atau shimei dalam bahasa Jepang, yaitu misi ya. Irisan pertama ini diartikan ketika kita berada dalam fase melakukan sesuatu hal yang kita suka dan hal tersebut bermanfaat bagi orang lain. Mungkin dengan hal tersebut kita bisa menemukan sumber kesenangan bagi diri sendiri, namun tidak mendapatkan keuntungan. Dan yang kedua ada vocation atau tenshoku. Vocation adalah keahlian dalam bidang pekerjaan. Kita dapat melakukannya demi kebutuhan banyak orang. Misal contohnya kita diminta pertolongan untuk melakukan pertunjukan musik untuk acara amal. Karena dianggap kita bisa dan mampu untuk melakukannya, maka itu disebut memiliki vocation atau keahlian yang berguna bagi orang lain. Dan yang ketiga, profession atau shokugyo. Contoh dari sebelumnya, jika kita gemar musik, misalnya menyanyi dan mampu melakukannya, dan yang nantinya akan dibayar atas apa yang kita peroleh, entah itu dibayar untuk naik panggung, penjualan lagu, atau promosi lagu, dan lain sebagainya, maka pemusik bisa dibilang merupakan profession atau profesi kita. Dan yang terakhir ada passion atau jonetsu, merupakan hal yang kita suka, hal yang kita bisa lakukan, misalnya sangat menyukai musik dan mendengarkan banyak musik ketika waktu senggang, dan pastinya akan berpikir bahwa akhirnya memutuskan untuk bermusik dan menuangkannya dalam bentuk karya musik. Contoh seperti kita melakukan mengcover lagu, maka hal tersebut merupakan passion yang kita punya. Adapun irisan konsep Ikigai, yang pertama apa yang kamu sukai, yaitu Suki na koto, dan yang kedua apa yang dibutuhkan dunia, Sekai ga motomeru koto, dan yang ketiga apa timbal balik untuk kamu, Kasegeru koto, dan yang terakhir apa kemampuan kamu, Tokoi na koto. Adapun cara menerapkan konsep Ikigai, yang pertama mengetahui tujuan hidup, yang kedua melakukan hal yang disukai secara rutin, yang ketiga melakukan komunikasi dengan orang yang memiliki tujuan yang sama, dan yang terakhir keberhasilan tujuan akhir. Adapun juga manfaat konsep Ikigai, yang pertama dapat mengenal diri sendiri lebih dalam, yang kedua terhindar dari penyakit, yang ketiga lebih cepat menyelesaikan pekerjaan, yang keempat meningkatkan motivasi kerja, dan yang terakhir bermanfaat bagi orang lain. Kesimpulannya bahwa Ikigai merupakan filosofi Jepang yang hingga sampai saat ini masih diterapkan pada kehidupan sehari-hari.
mengenai makna dan tujuan hidup yang dapat dicapai melalui hal kecil, serta ikigai mampu membuat negara Jepang menjadi negara yang memiliki harapan hidup tinggi. Dan ini adalah referensi yang saya dapat. Arigatou gozaimasu.